Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hasanah, mahasiswa PPG Guru Tertentu dari LPTK UIN Salatiga dengan NIM 27030253984. Akan melaksanakan uji kinerja Mapel Agama Islam, materi bersyukur dengan akikah, peduli sesama dengan berkurban. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Oke, kita doa bersama dulu. Silakan dipimpin Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam bilisani yafqahu qaulin. Amin. Oke, sebelum kita belajar tentang bersyukur dengan akikah, peduli dengan sesama dengan cara berkurban. Nah, ini materi kita hari ini. Tapi sebelum kita memulai acara, untuk meningkatkan patriotisme kita terhadap bangsa Indonesia, mari kita menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu Halo Halo Bandung. Oke, silahkan Aisyah dipimpin. Halo, halo Bandung, ibu kota periaman. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Oke, baik, silakan duduk. Dah. Oke, baik. Siapa hari ini yang tidak hadir? Aryuda. Kemana dia? Sakit. Ada surat izinnya? Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan, kita akan melihat ingatan kalian. Materi minggu lalu tentang apa? Indahnya etika pergaulan dan komunikasi Islam. Oke, baik. Ada pertanyaan, 3 pertanyaan yang harus kalian jawab. Yang pertama, mengapa manusia membutuhkan pergaulan dengan orang lain? Oke, Aisyah. Karena manusia adalah manusia yang membutuhkan orang lain. Oke, bahwasanya manusia itu saling membutuhkan. Pertanyaan kedua, bagaimana sikap seorang muslim ketika bergaul dengan teman yang berbeda pendapat? Oke,
harus bersikap sopan dan menghargai orang lain. Harus bersikap sopan terhadap orang lain. Yang ketiga, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan teladan untuk kita? Saya Bu. Oke, Milja. Selalu berbicara lembut. Selalu berbicara lemah lembut. Itulah teladan yang Rasulullah ajarkan untuk kita. Oke, baik. Kita lanjut ke selanjutnya. Video. Perhatikan dengan. Ya Allah, jadi kamu harus ikhlas dikorbankan. Udah. Bentar ya. Kayaknya si John tuh. Yang sabar ya Bing, pengorbananmu tidak akan sia-sia kok. Yakinlah kamu pasti akan dimuliakan oleh Allah. Jadi kamu harus ikhlas dikorbankan. Udah. Kayaknya si John tuh. Ngapain dia? Jono, Agus. Aku tahu kamu jomblo Jono. Dan jomblo itu memang menyedihkan. Tapi kamu jangan frustasi gitu dong. Masa cuma gara-gara gak ada cewek yang bisa diajak jalan, sekarang kamu jalan sama kambing. Ngaco aja. Itu kambing mau tandarin ke panitia kurban. Oh kirain. Jadi kamu mau menunaikan ibadah kurban. Insya Allah. Tapi kan kamu belum diakikoi sama bapakmu. Memang gak boleh. Kayaknya sih harus didahulukan akikah deh sebelum ikutan kurban. Gitu ya. Nanti aku bawa pulang lagi nih kambingnya. Iya, daripada kurban sia-sia. Itu kenapa kambingnya dibawa balik? Gak jadi kurban? Gak jadi, soalnya belum akikah. Jadi gak bisa kurban. Gini ya, antara akikah dan kurban itu adalah jenis ibadah yang berbeda dan tidak saling mengikat satu sama lainnya. Maksudnya akikah tidak menjadi syarat sahnya kurban. Sebaliknya kurban juga tidak menjadi syarat sahnya akikah. Oh begitu. Jadi tidak masalah ya. Benar. Mau akikah dulu boleh, mau kurban dulu juga boleh, atau sekalian itu dua-duanya, tambah boleh. Tapi kalau dananya cuma cukup buat satu sembelihan aja, baiknya didahulukan yang mana? Ya tergantung sih. Oh tergantung. Misal ini kan momennya sudah mendekati kurban, maka bisa didahulukan ikut kurbannya. Karena ibadah kurban kan waktunya terbatas di 10 sampai 13 Zulhijjah saja. Iya juga ya. Sedangkan akikah waktunya bisa tepat saja. Yups, beda lagi kalau momen kurbannya masih lama. Maka bisa didahului buat akikah. Takutnya kalau nunggu kurban tiba, keburu habis uang jatahnya. Oke. Tapi kalau misalnya digabung gitu bisa nggak? Satu sembelihan dibuat kurban sama akikah. Nah soal itu ada sebagian ulama yang berpendapat bisa, sedangkan sebagian ulama lainnya berpendapat tidak bisa menggabungkan satu sembelihan untuk diniatkan kurban dan akikah. Jadi gimana baiknya mensikapinya? Semua pendapat baik, tapi untuk sikap kehati-hatian sebaiknya dipisah atau tidak digabungkan. Jadi lakukan sembelihan sendiri untuk ibadah kurban dan sembelihan lainnya untuk ibadah akikah. Oke siap-siap. Jadi aku ikut kurban dulu aja deh sekarang. Semoga besok-besok ada rezeki lagi buat akikahnya. Nah gitu dong, cakep. Ini kambingnya mana? Waduh, Oke, sudah ada gambaran? Sudah, kira-kira sudah ya. Oke. Apa perbedaan akikah dengan kurban? Oke, Kaira. Kita adalah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kurban adalah ibadah kepada Allah dan Oke, jadi sudah dapat dibedakan di situ ya antara akikah dan kurban. Oke, yang kedua, mengapa keduanya penting dalam kehidupan kita? Ya Bu, Ya, Renaldi. karena keduanya bentuk dari rasa syukur kita kepada Allah. Nah, tapi di antara ibadah keduanya itu bentuk rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun motivasi kita untuk belajar mengenai akikah dan kurban ini, yang pertama adalah meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa
wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, dapat menumbuhkan kepedulian sosial. Karena apa? Karena daging itu dibagi-bagikan kepada orang lain. Yang ketiga, menguatkan keimanan dan ketaatan kepada Allah. Pastinya ya. Nah, itu karena wujud rasa syukur kita. Kemudian menghargai nilai kebersamaan. Yang terakhir, membiasakan perilaku mulia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana pelaksanaan kurban meningkatkan rasa kepedulian terhadap sesama dalam aktivitas sehari-hari. Nanti kita akan bahas secara mendalam. Oke, baik, kita akan ice breaking dulu. Silahkan berdiri. Kalau ibu bilang tepuk semangat. Semangat gitu ya. Semuanya ya. Oke, baik. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke, baik. Udah semangat belum? Sudah? Sudah. Oke. Atau sekali lagi? Oke, sip. Sekali lagi. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, materi kita apa yang tadi? Tentang apa? Itu yang pertama. Yang sekarang? Bersyukur dengan peduli sesama dengan berkurban. Di sini sudah Ibu tampilkan. Baik. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ambil 3 ranah. Kognitif, sikap kalian, dan keterampilan kalian. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan definisi, hukum, dan manfaat dari akikah dan kurban. Yang kedua, siswa dapat membandingkan kesamaan serta perbedaan antara akikah dan kurban. Dari skala sikap kalian, siswa dapat menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pemahaman tentang akikah. Yang kedua, mengembangkan kepedulian sosial dengan cara berbagi melalui kurban. Secara keterampilan, kalian nanti dapat menyajikan atau menganalisis dalam bentuk poster, infografis, video singkat mengenai manfaat akikah dan kurban. Nah, ini materi kita. Yang pertama kita akan bahas tentang akikah. Apa itu akikah? Apa? Akikah dan kurban merupakan 2 ibadah tentang penyembelihan hewan. Nah, keduanya bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja keduanya ini berbeda di waktu, kemudian niat, serta hukumnya. Akikah juga merupakan proses penyembelihan hewan sebagai wujud rasa syukur atas kelahiran anak. Kemudian waktu pelaksanaannya itu di hari ke-7 setelah kelahiran. Jadi 7 hari anak lahir, kemudian potong rambut, sekalian memberikan nama, sekalian diakikahin. Nah, kalau bahasa kita, bahasa kampungnya, tapung tawar. Nah, begitu. Ya. Nah. Kalau waktunya, Bu, misalnya, boleh enggak lebih dari 7 hari? Boleh tidak? Boleh saja. Mau kapan-kapan pun boleh saja. Misalnya rezekinya aja nanti kalian sudah besar misalnya, ketika umur 20 tahun, boleh enggak Bu diakikahin? Boleh saja.
Kemudian ada hikmah akikah. Yang pertama itu apa? Coba dibaca si Aulia. Merupakan bentuk ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelahiran anak. Syukur, alhamdulillah anakku terlahir dengan selamat. Akhirnya diakikahin, dipotongin kambing, sekalian potong rambut. Yang kedua, doa terbaik untuk sang anak. Lah karena apa? Karena di situ ya, ketika akikah itu banyak doa-doa dari tamu undangan atau siapapun orang-orang terdekat, itu doa-doa yang baik. Itu hikmah yang kedua. Yang ketiga, menghidupkan sunnah Nabi. Karena sangat dianjurkan. Hukumnya apa ta? Sunnah muakkad atau sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Yang ketiga, menumbuhkan kepedulian sosial. Ya, kita potong kambing, kemudian dimasak, kirim doa untuk si anak, kemudian doanya itu nyampe si anak, dagingnya itu dibagikan kepada keluarga, tetangga, kerabat. Ya kan? Contoh, ketika tapung tawar pasti kena saruk bahasanya atau kena undang, ya kan? Oleh tetangga untuk mencicipi hidangan akikah. Yang ketiga, mengajarkan orang tua untuk tulus berkurban. Itu yang terakhir. Sampai sini ada pertanyaan tentang akikah? Ada? Sudah paham? Sudah. Baik. Kita lanjut ke 2 tentang pengertian kurban. Kurban adalah di situ penyembelihan hewan ternak, baik sapi, domba, kambing, unta ataupun kerbau di hari raya Idul Adha atau di hari tasyrik, ya kan? 11 sampai 13 Zulhijjah. Nah, sebagai wujud cinta kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Karena kita motong sapi, punya rezeki motong sapi, berkurban, kurbannya dibagikan kepada 8 asnaf, itu dia. Ya. Nah, kemudian tujuan utama dari berkurban adalah sebagai wujud mendekatkan diri kepada Allah dan meneladani kisah dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Kata Allah, Nabi Ibrahim itu untuk mengorbankan anaknya, ya kan? Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Anaknya disuruh dikurbankan. Nah, karena ketaatannya, kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim mengorbankan putranya. Dalilnya, dalil tentang Al-Quran, tentang kurban ya, dalil Al-Quran tentang kurban. Yang pertama itu ada Quran surah Al-Kautsar ayat 2. Fasholli lirabbika wanhar. Maka laksanakanlah sholat. Apalagi? Kepada, kenapa tidak? Maka laksanakan sholat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Nah, inilah dalilnya. Kita disuruh kurban. Tidak wajib, tapi kalau ada rezeki ya kenapa tidak. Kemudian ada Quran As-Saffat ayat
102 sampai 107. Lah ini yang menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim yang untuk mengorbankan anaknya atau putranya, kan? Ayat ini menceritakan tentang pengorbanan seorang Nabi Ibrahim alaihissalam yang taat kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala dengan mengorbankan anaknya. Udah jelas ya sampai sini? Paham sampai sini? Paham semua? Oke, baik. Hukum kurban. Kita masuk ke hukumnya. Yang pertama, mayoritas ulama baik Syafi'i, Maliki, dan juga Hanabilah itu mengatakan sunnah muakkad atau sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Dalilnya mana? Ya tadi. Apa tadi itu? Al-Kautsar. Ayat berapa? 2. Ya kan? Kemudian selain itu juga Nabi setiap tahun itu selalu berkurban. 40 ekor kambing dipotong sendiri. Itu sama nah. Namun ada satu pendapat yaitu mazhab Hanafi. Nah, wajib katanya bagi yang mampu. Dalilnya mana? Tadi as-sofat. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Sudah paham? Oke. Kita lanjut ke syarat apa tuh? Hewan kurban. Syarat yang pertama. Dari kambing, sapi, unta, domba itu harus cukup umur atau cukup usia. Nah, kalau tidak cukup, Bu, tidak boleh atau tidak sah kurbannya. Jadi ini yang pertama, sapi atau kerbau itu berusia 2 tahun dan masuk umur 3 tahun, itu baru boleh dikurbankan. Sedangkan unta berusia 5 tahun ke atas juga atau 5 tahun lebih. Sedangkan kambing itu 1 tahun masuk ke umur 2 tahun. Nah, kalau mau genap-genapnya misalnya saya masih ragu, ini kayaknya 1,5 tahun. Nah, lepaskan 2 tahun aja lah. Boleh kamu? Boleh. Dagingnya makin banyak. Makin banyaklah kita membagikan ke orang lain. Yang ketiga, domba. 6 bulan. Namun jika 6 bulan itu sudah gemuk seperti umur 1 tahun itu baru boleh. Tapi kalau 6 bulan masih kurus jangan. Jadi lebih baik ya 6 bulan ke atas aja lah kalau daripada ragu. Ya kan? Kemudian syarat yang kedua itu tidak cacat atau tidak rusak. Bu, pun misalnya Bu, kalau ada sapi saya, kambing saya terjatuh kakinya pincang, ya kan? Tapi dah sembuh Bu. Kemudian tapi jalannya Bu masih agak-agak sedikit tidak normal atau cacat, itu boleh enggak Bu? Tidak boleh, harus benar-benar sehat. Makanya kalau berkurban itu ada dokter hewan yang akan memeriksa kondisi hewan kurban layak tidak untuk dikurbankan. Ya, sampai sini paham? Hikmah kita berkurban. Yang pertama, nampak enggak sih? Hampir sama dengan yang pertama. Sebagai wujud ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kalau orang enggak taat ya enggak mau
kurban. Kalau misalnya enggak punya uang Bu untuk beli kambingnya, ya jangan dulu berkurban lah ya. Nah, tunggu ada uangnya, nabung dulu dengan benar-benar, dapat banyak, minimal sekali seumur hidup bisa berkurban. Nah, mulailah nabung awal-awal. Yang kedua, mewujudkan rasa kepedulian dan solidaritas sosial ya, seperti yang tadi Ibu katakan di pertama dalam akikah. Karena daging tersebut bisa dibagi-bagikan untuk orang lain yang lama, yang belum pernah, ya kan? Makan daging kurban misalnya. Kemudian menumbuhkan rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menghidupkan syiar Islam. Yang terakhir, mengikuti teladan Nabi Ibrahim, taat, rela, ridho, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya setiap tahunnya itu kurban. Kita belum pernah satupun ya. Siapa yang sudah pernah berkurban atas nama pribadi? Belum. Ya, mudah-mudahan tahun depan kita bisa berkurban. Amin. Ada pertanyaan enggak nih? Enggak ada? Sudah paham? Oke, baik. Dari materi ini kita akan berbagi kelompok, ya. Dan Ibu akan membagikan LKPD. Bagaimana nanti itunya? Apa namanya? Bagaimana cara mengerjakannya nanti Ibu jelaskan ya. Silahkan berbagi kelompok sesuai kelompoknya masing-masing. Di sini sudah Ibu jelaskan. Silahkan pindah saja tempatnya. Oke, sesuai ini ya. Kelompok 3, kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini. Nggak usah diangkat, biarkan saja. Nah, jadi Ibu akan membagikan LKPD ya untuk kelompok 1. Kalian akan Ibu berikan LKPD-nya ya. Kemudian di sini kelompok 2 dan ini kelompok 3. Jadi nanti di LKPD itu kalian membuat poster, kemudian ditempel di belakang ya. Kemudian kalian menuliskan deskripsinya apa di situ. Di situ ada bacanya, ada bahannya dan lain sebagainya, ya kan? Apa permintaannya itu ada di LKPD. Ya, untuk kelompok 3 itu video. Ada bawa HP di kelompok 3? Oke, silahkan. Kelompok 2 sama, kelompok 3 sama. Kalian diskusikan materi kalian, ya. Kemudian kalian presentasikan di depan, satu orang, satu mewakili ya, kelompoknya masing-masing. Ada bawa alat yang Ibu suruh? Oke, silahkan keluarkan alatnya. Sip. Sudah paham? Nah, nanti kamu tuliskan di belakang. Ya, di belakang LKPD, kamu tulis, kamu buat posternya, kamu buat keterangannya sesuai pembahasannya di LKPD tersebut. Ya, di situ. Nanti dipresentasikan satu. Waktunya 20 menit. Silakan berdiskusi bersama kelompoknya atau kelompok masing-masing. Oke. Belum lah.
Buatlah LKPD-nya itu, buat posternya, tonton dulu tentang apa di sini. Mana? Nonton dulu lah. Nanti ini ditulis, tinggal dipotong, ditempel, ditulis tentang apa di sini videonya tadi tuh. Ya? Iya. Begitu juga di kelompok 2. Jangan lupa diskusi ya. Oke, nanti ditempel di belakang. Nah, jadi materinya ada di LKPD-nya ya. Nah, dicek, dibaca dengan seksama. Boleh nanti ditulis di LKPD-nya ya, catatan kecilnya. Ayo, Urayagan, silahkan diskusi dengan kawannya Urayagan. Nah, silahkan diskusi tentang apa? Itu dari awal, Melja, dibuka dari awal. Nah, materinya itu dari awal. Oke. Ya. Ya. Tulis pokok-pokoknya apa yang kamu dapat di situ. Kamu jelaskan sesuai gambarnya, sesuai posternya tadi itu. Oke, paham nggak kira-kira? Paham ya? Oke. Boleh dibuka bukunya sebagai bahan ajarnya. Nah, materi bisa diambil dari situ juga. Jangan malas membaca. Ikro, pundaan ikro bacelah. Nah, enggak tahu kita. Ayo diskusi. Diskusi tuh ngomong. Ya, ngomong. Jangan diskusi sendiaman, itu namanya tidak diskusi namanya. Ini iklan. Matikan aja kali iklannya. Bukan. Oh iya, lanjutkan saja. Iya. Nah, di posternya kamu tempel, kemudian kamu ya sesuai inilah. Kamu ceritakan, kamu analisis gambar ini tentang apa sih? Nah, video ini tentang apa? Ayo diskusi. Jangan diam-diam. Kalau diam-diam namanya bukan diskusi. Diskusi dong. Ayo diskusi. Nah, tentang apa itu? Oh. Yuk, ngomong dong. Nggak usah bisik-bisik. Keluarkan aja apa yang menjadi pendapatmu, aspirasimu. Ngomong, ayo ngomong, jangan diam saja. Kori, jangan diam aja Kori. Ayo Kori. Tidak apa, yang namanya diskusi itu ribut sedikit tidak apa. Itu namanya diskusi. Oke, diskusi.
Ayo, yuk, keluarkan suaranya, keluarkan suaranya, keluarkan suaranya. Mana? Yuk, silahkan ngomong, jangan diam saja. Apa? Diskusi diam-diam itu namanya bukan diskusi. Dari tadi Bu bilang, ayo, 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 dibahas, dibahas. Bu, jadi kesannya ribut Bu ya? Memang diskusi, memang ribut. Tapi bermanfaat. Nempelnya di sini enggak apa-apa kamu? Kenapa? Ya emang di situ. Ya. Hah? Oh. Tadi enggak bawa ya? Yang Ibu suruh bawa alat ya? Oke. Ibu pinjam lemnya. Atau ini aja. Pinjam dulu. Iya, nanti perwakilan satu kelompok satu yang maju. Jangan lupa yang lain nanti bertanya dari hasil apa yang sudah didiskusikan temannya. Entah apa, keluarkan aja. Cukup, yuk dikerjakan dengan baik. Ayo diskusikan. Atau memang kalian mau nempel dulu baru diskusi nih? Hah? Nempel poster atau buat poster dulu? Ya. Yuk, yuk. Ini ya. Oke. Paham ya? Paham ya? Oke. Nah, begitu dia. Yuk. Lagi ya? Oke. Gini sebentar. Pinjam dulu pulpennya. Oke. Yang lainnya paham nggak nih? Kira-kira? Paham. Paham ya? Nah, jadi silahkan ditambah lagi materinya. Gunakan bahasa Indonesia. Ibu pinjam pulpennya sebentar. Oke. Nah, gini contohnya ya. Nah, kira-kira begini. Nah,
Paham ya? Paham ya? Hmm. Oke. Silahkan didiskusikan lagi sesuai petunjuk arahan Ibu. Oke. Nah, yang kedua nih tentang apa tadi nih? Poster tentang perbedaannya. Kurban dan akikah. Perbedaan kurban dan akikah. Nih, Kalian mau berdiri juga enggak apa-apa, misalnya mau diskusi tentang apa yang tadi nih. Ya kan? Tentang akikah, kurbannya, ya sesuai poster kalian lah tadi tuh. Kan? Poster kalian? Oh ya. oke. Oke, lanjutkan. Ayo. Nah, dah selesai? Belum. Oke. Udah selesai? Satu saja. Satu, saya mewakili kelompok 3 misalnya. Nah, begitu dia. Ya, siapa saja, mau Kaira, mau Kasih, atau mau Renaldi juga enggak apa. Jangan lupa nanti persiapkan satu pertanyaan ya untuk kawan-kawannya. Oke, udah selesai? Sudah lebih. Yuk. Yuk, dah. Sudah? Oke. Kelompok 1? Oke, baik, silahkan dikumpulkan. Oke, kumpulkan. Waktu sudah habis. Oke, dikumpulkan. Silahkan. Atau maju satu-satu. Satu aja, kelompok 1. Oke, Melja. Jangan lupa ya, kasih pertanyaan untuk temannya dari hasil beliau diskusi dengan kawan-kawannya. Oke, silakan, Melja. Perkenalkan, nama saya Melja Kunepitra dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami. Akikah merupakan ibadah penyembelihan hewan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atas kelahiran seorang anak. Ibadah ini dianggap sunnah mukaat bagi orang tua yang mampu. Hewan yang bisa disembelih adalah kambing atau domba dengan ketentuan 2 ekor untuk anak laki-laki dan 1 ekor untuk anak perempuan. Dalam pelaksanaan akikah biasanya juga dilakukan pencukur rambut, pemberian nama, dan doa bagi anak tersebut. Rambut yang dicukur, ditimbang, dan disedekahkan senilai beratnya dalam bentuk emas atau perak. Akikah
Akikah merupakan amanah besar, terutama akikah menjadi wujud nyata ungkapan syukur kepada Allah atas karunia lahirnya seorang anak. Kedua, akikah berfungsi sebagai sarana untuk mempertemukan antar keluarga. Ketiga, akikah juga mengandung harapan bagi anak untuk menjadi pribadi yang soleh dan berguna bagi agama serta masyarakat. Kurban adalah yang kedua adalah kurban. Kurban adalah ibadah penyembelihan hewan ternak seperti kambing, sapi, kerbau atau unta yang dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri dan hari Tasyrik 10 atau 13 Dzulhijjah. Ibadah kurban dilakukan sebagai wujud ketaatan dan kedekatan kepada Allah. Hukumnya adalah sunnah khas bagi manusia yang mampu. Kurban memiliki sejarah yang panjang dan berkaitan dengan cerita Nabi Ibrahim dan Nabi Islam. Itu ya hasilnya ya. Oke, sampai situ. Oke, mana posternya? Poster kami yang kalian buat mana? Ini, Bu. Oke. Oke, baik. Oke, perkenalkan tuh. Kasih tahu kawan-kawannya. Ini poster kami dari kelompok 1. Nah, begitu. Oke. Yang kedua, ada lagi tidak? Kedua tentang poster? Yang kedua kurban. Oke, baik. Kasih aplaus untuk Melja. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Sudah paham? Ada yang nanya enggak? Nanyalah satu orang, tanya. Itu dari mewakili kelompok 3 mungkin ada yang bertanya. Nah, silakan. Nah, syarat-syaratnya apa? Ya, Melja. Syaratnya adalah seperti usianya cukup, kambing minimal 1 tahun, sapi minimal 2 tahun, unta minimal 5 tahun, dan dalam keadaan sehat dan tidak cacat. Oke. Apa tadi? Melebihi umur. Yang kedua tidak cacat. Sekali lagi aplaus untuk Melja, kelompok 1. Oke, silakan duduk. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Sambil perlihatkan ya posternya ya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan saya akan membacakan informasi tentang akikah dan kurban. Akikah merupakan proses penyembelihan hewan sebagai ungkapan terima kasih atas kelahiran anak. Sedangkan kurban adalah proses penyembelihan hewan ternak pada saat Idul Adha dan hari Tasyrik untuk menunjukkan kedekatan dengan Allah. Hukum akikah adalah sunnah yang sangat dianjurkan bagi yang mampu, sedangkan kurban Baik. menurut sebagian ulama Hanafiyah dianggap wajib. Dan akikah adalah sebagai ungkapan syukur dan doa untuk kebaikan anak, sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah dan membuat hati. Kemudian ada lagi. Jenis hewannya jenis hewan untuk akikah, domba atau kambing 1 ekor, untuk anak perempuan 2 ekor. Sedangkan kurban, hewan yang dapat digunakan meliputi kambing, domba, sapi, kerbau, unta dengan memenuhi syarat usia dan kesehatan. Dan hasil presentasi dari kelompok kami. Oke, kelompok 1 mewakili.
Oke. Apa perbedaan antara kurban dan akikah? Perbedaan kurban dan akikah. Silakan, kamu jelaskan. Bedanya, akikah sebagai ungkapan syukur dan doa untuk kebaikan. Kurban sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah dan perhatian terhadap Allah. Oke, sudah paham? Oke, sip. Kita kasih aplaus untuk kelompok 2. Yang terakhir. Silakan. Keira. Ayo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Maulidiyazara, kebetulan dari kelompok 3. Apa itu berkurban? Tema saya adalah bersyukur dan mengamalkan dan mengajarkan tauhid pada Allah dan selalu bersyukur atas nikmatnya. Oke, jangan lupa posternya ditampilkan ya. Tadi hasil diskusi kalian. Tidak hanya dengan akal, tetapi dengan beribadah dan berbuat baik selalu. Kita belajar ikhlas dan berbagi seorang muslim harus beriman. Oke, itu saja. Oke. Ini adalah poster dari kerja rumah. Keren ya? Oke. Ada? Kelompok 2. Silahkan, dari tadi ditunggu. Apa makna peduli dalam kurban? Membagi daging kurban atau membantu fakir miskin, belajar ikhlas seperti Nabi Ibrahim dan menguatkan persaudaraan antar umat. Nah, sudah sangat-sangat jelas. Mengambil contoh dari nabi-nabi, daging tersebut dibagikan ke, kalau daging kalau kurban itu 8 asnaf. Ya kan? Kalau akikah apa tadi? Kepada keluarga, kerabat, tetangga. Kita kasih aplaus dulu dong. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Apakah sudah paham? Sudah ya. Apa itu akikah? Apa itu kurban? Akikah tadi apa? Menyembelih hewan atas kelahiran seorang anak. Sedangkan kurban sendiri menyembelihkan hewan. Ayo. Apa? Untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah pada hari raya, waktu pelaksanaannya itu pada hari raya Idul Adha atau hari tasyrik, ya. Nah, itu dia. Oke. Kesimpulannya, apa yang kamu peroleh dari diskusi hari ini? Oke. Oke, baik. Dari kesimpulan ini tentunya jelas kamu dapat mengetahui perbedaan apa itu akikah, kurban, apalagi waktu pelaksanaan serta hukumnya. Oke, Ibu lanjutkan. Kita akan mengerjakan soal pilihan ganda masing-masing satu. Orang satu. Ini kerjakan masing-masing. Ya. Ini untuk mengukur sesuai tujuan pembelajaran kita hari ini. Berapa? 5 ya?
Bagikan langsung. Bagikan, urayakan. Dah? Cukup? Kamu tulis nama, kelas, hari, tanggal, ya. Kerjakan masing-masing, tidak secara berkelompok. Kemudian nanti dikumpulkan. Tidak ada yang nyontek ya. Kerjakan sendiri. Kedengaran nggak suara ibu nih? Kedengaran ya? Karena di luar hujan, jadi ibu harus ekstra keluarkan suara. Jadi kalian harus dengar dengan seksama. Jangan melamun. Ya, masih pagi. Jangan melamun, masih pagi. Ya. Nah, kalau sudah paham, nggak nyampe 5 menit, sudah selesai. Silakan. Ditulis nama, urayakan. Dah. Silakan kerjakan. Apa? Hari ini tidak dibutuhkan. Senin tanggal ini pun tidak apa. Ya. Ya. Kamu centang aja di situ. Centang aja. Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai, boleh dikumpulkan. Oke? Oke, silakan dikumpulkan. Sudah, boleh dikumpulkan. Sudah? Kelompok 1? Oh ya, tadi tidak pakai kelompok ya, Ibu sampai lupa. Iya. Sudah?
Ayo, Maisaro, Sintiasari, kerjakan sendiri-sendiri atau masing-masing karena penilaiannya masing-masing. Oke, baik. Sebelum kita lanjut, renggangkan dulu lah otot-ototnya ya. Renggangkan dulu otot-ototnya, kita akan ice breaking sekali lagi. Silahkan berdiri. Kita masih sama, tepuk semangat. Biar semangat sampai siang nanti. Karena cuaca mendung saja. Jadi agak gelap. Oke, baik. Tepuk semangat. Sekali lagi. Tepuk semangat. Ibu akan melihat sejauh mana kemampuan kalian. Dari yang sudah Ibu jelaskan, kita bahas bersama-sama ya kan? Oke. Keluarkan bukunya. Sudah? Apa saja hal baru yang dapat kamu ambil dari materi pembelajaran ini? Masing-masing siswa ini pasti punya pengalaman tersendiri kan? Walaupun tadi ada belajar kelompok, ya kan? Yang kamu tangkap dari penjelasan kawan-kawan serta ibu, pasti kamu punya pemikiran sendiri, ya kan? Kemudian yang kedua, kesulitan-kesulitan apa saja yang ditemukan dalam proses pembelajaran ini? Ada enggak kesulitan-kesulitan yang kamu ketemui? Nah, kamu tulis tulisan kesulitan-kesulitan itu. Ya, di buku ya. Jawab dalam selembar kertas. Nah, ini pertanyaannya. Pasti ada hikmahnya yang bisa dipetik ya kan dari pembelajaran ini. Oh iya, kurang N ya di sini ya. Kesulitan-kesulitan. N-nya hilang. Biasa. Kesalahan teknis itu hal biasa lah. Apa-apa. Yang penting bisa dibaca. Mungkin ada yang sudah selesai? Oke, silakan dilanjutkan. Dua pertanyaan itu tidak sulit lah. Nampak Maisaro? Nampak tulisannya? Oke. Kamu langsung jawab juga tidak apa-apa. Kamu utarakan
di dalam tulisan. Dan kamu utarakan kesulitan-kesulitan apa saja selama proses belajar mengajar kita. Misalnya, Bu, PowerPoint-nya kok kurang tulisannya, Bu, misalnya. Ini misal ya. Oke, ayo Kori. Ada enggak kesulitan-kesulitannya Kori? Peace. Oke, mana? Ada kesulitannya? Ada. Dah? Oke. Nah, yang belum selesai, selesaikan dulu. Oke. Yang belum selesai ya, selesaikan dulu. Oke. Sudah? Apa ini, Kori? Apa? Apa?
Oke. Ini udah semua nih. Udah semua. Sudah semua. Nih kalau Ibu koreksi, Ibu lihat, ini rata-rata sudah banyak memahami ya. Mana yang namanya akikah, mana yang namanya kurban. Ya mudah-mudahan semua sudah paham gitu kan. Jadi tidak keliru lagi. Mana akikah, mana kurban. Mana hewan yang boleh untuk akikah, mana yang tidak. Kalau misalnya telur dulu Bu, karena enggak ada hewannya atau enggak ada uangnya dulu Bu, saya mau akikah pakai telur dulu lah, bahasanya syukuran ya kan. Jadi akikah itu motong kambing. Laki-laki berapa tadi? 2. Perempuan 1. Ada yang udah diakikahin? Siapa yang udah diakikahin? Aisyah. Yang lainnya? Udah. Wah, Kori. Nah, termasuk alhamdulillah sudah. Oke. Oke, ini ada yang masih ketika di awal-awal nih ada nih kesulitannya. Kan? Nah, awal-awal ada yang belum bisa memahami mana apa tadi? Akikah, mana kurban. Oke, baik. LKPD udah dikumpulkan? Belum? Kumpulkan dulu. Silakan dikumpulkan LKPD-nya. Ya, dari hasil kelompok tadi. Oke. Oke, baik. Oke, ini kelompok 2 ya. Udah kelompok 2. Kemudian ada kelompok 3. Di kelompok 1. Kelompok 1 ini belum ditulis namanya ya. Oke, silakan ditulis dulu kelompok 1. Nih, di sini kelompok 1. Ya, tulis dulu. Nah, habis diskusi kelompoknya belum ditulis. Oke, ada lagi nih tadi nih dari refleksinya. Refleksi di awal-awal tadi sulit membedakan ya. Sulit membedakan. Terus ya dengan diskusi, mendengar, kerjasama, presentasi, akhirnya paham. Oke, baik. Sampai sini tidak ada pertanyaan kah? Sudah paham semuanya? Sudah? Beneran? Sudah? Oke, baiklah. Sebelum kita tutup, ya, materi yang akan datang kita akan bahas tentang apa? Peradaban Daulah Utsmani. Ada di bab 5. Terima kasih dan kita tutup. Oke, untuk materi selanjutnya kita akan bahas bab terakhir yaitu bab 5 tentang mengapresiasi peradaban Daulah Utsmani.
Jadi nanti kalian harus bisa menyajikan poster. Buat poster masing-masing kelompok. Nanti kita ambil ya. Ambil ilmunya dari situ. Oke. Terima kasih. Oke. Sebelum kita tutup ya. Alangkah baiknya kita akan membaca doa penutup agar ilmu yang kita ambil, kita pelajari hari ini bermanfaat, mendapat berkah, mendapat stempel dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, apa tadi materi selanjutnya untuk minggu depan? Mengapresiasi peradaban Daulah Utsmani. Oke, baik. Silakan dipimpin doa penutup, yaitu doa kafaratul majlis. Silakan Aisyah baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Pelan-pelan saja. Inni as'aluka min fadlik walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, baik. Untuk menambah jiwa patriotisme kita lagi, kita akan menyanyikan satu buah lagu. Silakan, apa? Yuk, ada yang punya ide? Cicik Periguk, lagu daerah. Boleh, silakan. Kita nyanyi bersama. Sini aja, bareng-bareng. Berdiri. 1, 2, 3. Cicik Periguk dari Jawa, datang kecipuk lalang kepiting 2 ekor. Cicik Periguk sumbing dari Jawa, datang kecipuk lalang kepiting 2 ekor. Ketawa dolo di pancung raje tunggal. Kali lagi. Nggak banyak nggak hafal ya? Sumbing dari Jawa, datang kecipuk kepiting 2 ekor. Cicik Periguk belangak sumbing dari Jawa, datang kecipuk kepiting 2 ekor. Hidung gigi rongga, sampai ketawa dolo di pancung raje tunggal. Jadi siapa yang hidung ngicak? Nggak ada ya? Oke, baik. Kita tutup, kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik.